Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Devi Suci Lestari dari 6 IC Management dengan NPM 2210 6310 20 109. Kali ini saya membuat video yang bertujuan untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang saya tidak pelajari saat semester 6 dikarenakan saya sedang mengikuti MBKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang menjadi salah satu fondasi bagi usaha yang ingin bertumbuh dan berkelanjutan, yaitu manajemen acara atau manajemen event. Konsep acara khusus konon pertama kali muncul di Disneyland pada tahun 1955 ketika Robert Chaney menciptakan Main Street Electrical Parade untuk membuat pengunjung tetap bertahan. Ia mendefinisikannya sebagai sesuatu yang berbeda dari hari biasa. Sejak saat itu, industri ini telah mengalami perubahan besar. Dulu, acara seringkali bersifat amatir dan berfokus pada lokal. Namun, kali ini kita akan berbicara tentang manajemen acara yang profesional, berskala global, dan sangat terintegrasi dengan teknologi. Kita akan memperhatikan bagaimana aspek-aspek acara telah berubah secara dramatis dari organisasi amatir menjadi profesional, dari fokus lokal menjadi global, dan dari pendidikan yang tidak esensial menjadi penting. Pertumbuhan profesi ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan keluarga, berpenghasilan ganda, dan permintaan akan spesialis. Setiap acara yang sukses pasti akan melewati 5 fase krisis yang saling berhubungan untuk memastikan efektivitas yang konsisten. Yang pertama yaitu penelitian atau research. Pada tahap ini adalah tahap fondasinya. Penelitian yang akurat mengurangi risiko dan membantu memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan target pasar. Ini melibatkan data kuantitatif atau demografi dan kualitatif, yaitu fokus group atau studi kasus. Yang kedua yaitu ada desain. Di sini adalah fase kreatif. Menerjemahkan ide-ide dari penelitian menjadi cetak biru yang menarik. Mempertimbangkan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba untuk menciptakan pengalaman multisensori. Yang ketiga yaitu perencanaan atau planning. Di periode ini adalah periode terpanjang yang mengimplementasikan ide-ide kreatif. Ini melibatkan penggunaan hukum waktu, ruang, dan tempo untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang keempat yaitu koordinasi atau coordination. Ini adalah tahap eksekusi, di mana manajer acara membuat ratusan keputusan menit demi menit, kemampuan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik operasional yang sangat penting. Yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Di bagian ini adalah tahap akhir di mana acara dinilai berdasarkan tujuannya. Ini adalah mata rantai ke acara berikutnya, memberikan informasi berharga untuk perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita berganti ke seni desain acara dan panca indera. Desain acara adalah tentang menciptakan lingkungan yang dinamis. Bagaimana cara kita melibatkan para tamu dengan bermain melalui kelima indera. Bayangkan sebuah prasmanan yang hidup di mana kepala selada tiba-tiba berbicara kepada kembang kol, membuat tamu terkejut dan tertawa, atau pahatan es yang membentuk logo perusahaan Anda yang dipahat langsung di depan mata tamu saat mereka tiba. Desain juga mencakup penggunaan pencahayaan untuk menciptakan suasana hati, suara untuk animasi dan transisi, dan sentuhan pada kain serta dekorasi untuk menyampaikan kualitas. Tren saat ini juga menekankan makanan yang sehat dan minuman non-alkohol, serta penggunaan teknologi interaktif seperti realitas virtual untuk pengalaman yang lebih mendalam. Selanjutnya kita lanjut ke mengelola sumber daya manusia dan waktu.
Sumber daya manusia dan waktu adalah komponen paling penting untuk keberhasilan setiap manajer acara. Dalam industri jasa, orang-orang kita adalah aset terbesar. Merekrut, melatih, dan mempertahankan staf serta relawan yang berkualitas sangatlah penting. Diversifikasi staf juga membawa pandangan kreatif baru. Mengelola waktu secara efisien adalah kunci untuk memenuhi tenggat waktu dan menjaga keuntungan. Ingat, mengelola diri sendiri adalah langkah pertama untuk mengelola orang lain secara efektif. Kita berpindah ke administrasi keuangan. Manajemen keuangan adalah fondasi lain yang tak tergoyahkan. Setiap acara pasti memiliki filosofi keuangan, apakah itu berorientasi keuntungan, impas, atau sebagian loss leader untuk tujuan promosi. Penyusunan anggaran yang akurat didasarkan pada sejarah, perkiraan pasar, dan kondisi ekonomi umum. Penting untuk memahami perbedaan antara biaya tetap dan variabel, serta cara menghitung titik impas untuk memastikan profitabilitas. Pengelolaan arus kas yang positif dengan mengelola piutang dan hutang dengan berhati-hati sangatlah penting untuk keberlangsungan bisnis kita. Selanjutnya yaitu kepemimpinan acara. Manajemen acara adalah proses kepemimpinan yang sesungguhnya. Manajer acara harus menjadi pemimpin yang adaptif, berganti topi dari pencipta hingga pemecah masalah. Gaya kepemimpinan yang berbeda seperti demokratis, autokratis, laissez-faire memiliki peranannya masing-masing. Karakteristik penting seseorang pemimpin acara meliputi integritas, kepercayaan diri, ketekunan, kemampuan kolaborasi dalam pengambilan keputusan, pemecah masalah, dan keterampilan komunikasi yang luar biasa. Selanjutnya yaitu ada kontrak vendor dan koordinasi. Acara yang hebat adalah hasil dari kerjasama tim yang luar biasa. Mengelola hubungan dengan vendor adalah kuncinya. Komunikasi yang jelas, mengatasi kepentingan pribadi, dan membangun kepercayaan adalah tantangan umum. Manajemen acara harus cermat dalam memilih catering, penyediaan audiovisual, dan spesialis teknis lainnya. Ini melibatkan perihal kebutuhan, permintaan proposal, tinjauan cermat, negosiasi, dan eksekusi kontrak yang akurat. Selanjutnya ada pemasaran acara. Pemasaran acara terus berkembang dan ada 5P pemasaran, yaitu produk, promosi, harga, public relation, dan tempat. Semuanya itu relevan. Di era digital telah berevolusi di pemasaran, internet dengan kemampuan jangkauan pasar yang luas, pembaruan informasi real-time, dan pelacakan data pelanggan menjadi alat yang sangat efisien saat ini. Sponsorship juga menjadi bagian integral, memberikan pendanaan penting dan memperluas jangkauan pemasaran. Manajer acara harus mampu mengidentifikasi, menjual, dan melayani sponsor untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada etika dan manajemen resiko. Dalam setiap acara, potensi resiko pasti selalu ada. Manajer acara memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk memastikan lingkungan yang aman dan terlindungi. Ini melibatkan pemahaman kontrak, perizinan, dan lisensi. Selain itu, penting untuk mempraktikkan etika bisnis, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga reputasi. Prosedur manajemen risiko proaktif seperti penilaian risiko dan pelatihan keselamatan sangatlah penting untuk mencegah kerugian. Industri manajemen acara terus berinovasi, didorong oleh teknologi dan kebutuhan fundamental manusia untuk berkumpul dan merayakan. Dengan pemahaman yang kuat tentang penelitian, desain, perencanaan, koordinasi, dan evaluasi, serta komitmen terhadap etika dan manajemen risiko, kita akan siap untuk membentuk masa depan acara global. Jadikan setiap acara bukan hanya momen spesial, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Sekian
pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.